Bapak, terima kasih. Kami bersyukur lewat kesaksian yang kami dengar, itu sudah membangun kekuatan remah bahwa ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, kami tidak takut menghadapi apapun juga. Karena kami tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bu NN ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita ini luar biasa. Kalau saya lihat ya, banyak jemaat online onsite yang sudah mulai mengerti cara berpikirnya Tuhan. Itu dahsyat tuh. Saya melihat ada banyak wanita-wanita yang mulai nggak takut menghadapi tantangan ya, apa yang dikatakan firman, aku memandang rendah musuh. Jadi setiap kali kalau ada orang yang konseling, saya bilang gini, Bu, tidak layak kita yang takut. Mereka yang harusnya takut sama kita. Karena yang menyertai mereka itu manusia, tapi yang menyertai kita itu Tuhan. Jadi kalau kuasa Tuhan yang menyertai kita semua, tidak layak kita ini takut. Ya, hari ini kita ini cuma butuh Tuhan tuh peluk kita sebentar aja ya. Makanya kalau baca firman kan ada tulisan sela ya. Itu artinya jedah. Kita ini perlu jedah untuk enggak terus digas sama masalah. Coba kalau saudara tiap hari ya kayak digas masalah, bisa stres enggak? Nah, tadi saya ketemu dengan beberapa orang ya, termasuk mbak saya. Ih, sekarang kok banyak ya orang mulai bunuh diri ya. Lihat ya, orang di Surabaya lompat dari lantai 14. Ternyata katanya itu terlibat dari judol, terus habis gitu hutang online ya. Habis judi dia nggak bisa bayar, dia pinjol, dan ketika pinjol katanya nggak bisa bayar, dan dia bunuh diri itu di depan istri, waktu berlibur sama istri dan anaknya di hotel. Makanya hari ini lihat ya, banyak loh kalau kita mau lihat keadaan sekeliling kita itu sudah banyak orang stres yang nggak tahu lagi. Malah tadi ada orang yang cerita sama saya ya, ada orang yang sudah ngalami kepayahan sampai nggak tahu harus berbuat apa ya, sampai mereka sudah ngambil jalan pintas untuk ambil segenggam obat penenang, katanya biar langsung tidur sudah nggak bangun-bangun ya. Kalau mau lompat kan sakit semua ya, kalau nggak mati gimana gitu ya. Tapi kalau sudah minum obat sampai 100 ya, mungkin sampai berapa ratus. Nah, saya juga pernah lihat seorang ibu yang karena putus asa, minum obat kehitungan yang ke-50. Di situ dia sudah pingsan, otaknya rusak, sudah tidak bangun-bangun. Sejak itu anaknya 4 lagi. Anak yang kecil waktu saya doakan, anak kecilnya bilang gini, yang umurnya 4 tahun, Mami bangun, Mami bangun. Saya yang doakan itu sampai rasanya hati saya, ya ampun, maminya sudah nggak tahu apa-apa, maminya rusak. Jadi karena minum obat tidur, dia siapin 100, ternyata hitungan ke-50 otak di syarafnya itu sudah putus, sudah rusak semua sehingga dia koma dan tidak lama kemudian dia meninggal. Makanya hari-hari ini kita ini perlu, hari ini siapa yang lagi capek, saya ajari tip ya. Kalau sudah capek ngomong sama Tuhan, Tuhan peluk aku sebentar saja ya. Artinya gini, kita ini hari-hari ini butuh pelukan Tuhan. Tuhan tuh Bapak yang baik. Nah, kita bahas 3 hal ya. Bu NN kesaksiannya luar biasa. Orang yang sudah bisa mindset, cara pandangnya jelas beda. Tidak takut. Karena kita ini hari-hari ini lagi menyelesaikan ujian akhir. Saya selalu ngomong buat semua, siapapun yang lagi pikul salib, selesaikan seperti khotbah saya kemarin, setia sampai selesai. Setia dengan prosesnya Tuhan, setia jalannya Tuhan, setia perintahnya Tuhan. Kalau 3 ini saudara setia, nanti kita pulang semua itu bukan hanya lulus, tapi finishing well. Jelas ya, banyak orang berbicara, Bu, nanti kalau kita ada di surga, kita
dapat tempat kedudukan enggak ya? Oh jelas kalau saudara totalitas sama Tuhan, jelas nanti dibedakan. Yang biasa-biasa nanti di luar kepresidenan seperti ada batas ya. Kita ada di dalam bersama Tuhan Yesus. Nah kita lagi cari posisi semua. Saya juga cari posisi, tapi bukan posisi di dunia. Di dunia orang bisa merendahkan kita. Di dunia bisa masalah membuat kita terpuruk. Orang bisa menghina kita. Kasihan deh lu, hidup taat sebagai orang benar, hidupnya susah-susah, ya kan? Tapi kita kan nggak cari posisi di dunia, karena dunia ini cuman sementara, numpang lewat. Kita nggak pernah tahu loh, hidup kita ini sampai berapa tahun. Kita hari ini kaya raya, besok meninggal, nggak ada harta yang dibawa. Tapi kalau kita kejar yuk, hari-hari ini jangan cari posisi di dunia. Ini hanya lewat sementara. Kita cari posisi di surga, kerajaan Allah yang selama-lamanya dengan apa? Setia itu tadi, finishing well, pikul salib, nggak usah merasa korban masalah, nggak usah merasa sebagai orang yang gagal, nggak usah hidup di masa lalu. Kita semua sudah dipersiapkan untuk hari esok. Yuk buka ayatnya, 3 hal aja yang saya akan bahas singkat padat jelas, nanti ada tanya jawab. Amsal 16 ayat 4 ya. Yang bisa ikut retreat jangan lupa kali ini retreatnya healing retreat. Kita semua butuh healing bersama dengan Tuhan ya. Kita akan merasakan bagaimana healing retreat. Setelah saudara healing, bukan hanya mendapat refreshing secara fisik, tapi kita juga mau healing secara pikiran hati kita ya. Yuk baca Amsal 16 ayat 4. Tuhan itu membuat, dan ayat 5. Tuhan itu membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Lihat ya, hari ini kalau masalahmu makin rumit, makin sulit, Tuhan yang membuat untuk tujuan masing-masing. Kita semua ini dipersiapkan Tuhan dengan berbagai macam masalah, itu bukan karena enggak ada tujuannya Tuhan. Tangkep ya, seperti Bu NN ngalami keadaan seperti ini. Ya, saya ngalami keadaan harus ngalami yang namanya proses 16 tahun. Mungkin ada banyak orang yang lagi di dalam ruang tunggunya Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan itu membuat saudara sampai 12 tahun. Bukan Tuhan kurang kerjaan, tapi untuk tujuan Tuhan buat setiap kita. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Orang dunia enak, nyaman. Mungkin Tuhan kelihatannya kok enggak hukum ya. Banyak ibu-ibu bilang gini, Bu, kok wanita tobat enggak dihukum-hukum ya, Bu? Saya berharap wanita tobat, orang yang bawa kabur uang saya dihukum. Tapi kok kelihatannya tambah gemuk, tambah segar, tambah sukses. Saudara enggak perlu ngiri, karena tujuannya masing-masing. Kalau Tuhan kasih mereka kesempatan terus, mereka enggak sadar-sadar, mereka anggap anugerah, mereka anggap berdosa, yang penting enak, yang penting dapat uang, yang penting hari ini happy-happy. Hati-hati, karena nanti suatu kali apa yang dikatakan firman Tuhan semuanya dibuat untuk hari malapetaka. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Tadi diceritai satu orang yang waktu saya lagi perawatan itu, manicure pedicure itu, dia bilang gini, ada loh ya Bu, gimana menurut Ibu? Kan Ibu kan gembala, hamba Tuhan. Ini orang yang saya kenal dan orang yang saya kenal dekat Bu. Gimana? Dia bilang gini, saya hari ini hidup dengan suaminya orang, tapi sekarang suaminya orang sejak sama saya itu malah cinta Tuhan. Hah? Saya bilang gitu. Jadi saya yang bawa dia sekarang rajin ke gereja, rajin ibadah. Kalau dulu sama istrinya dia ndak rajin. Ya mungkin ini sudah jalannya Tuhan. Saya sebagai perantara bawa dia untuk kenal Tuhan. Saya sampai tepok jidat, aduh ini pembelajaran dari mana. Jadi sekarang mereka berdua ini aktif di dalam ibadah ya, aktif. Kenapa? Karena merasa bahwa
setelah berdua mereka jadi luar biasa di dalam Tuhan. Saya ngomong, ya ndak ada kamusnya orang berdosa itu bisa sogok Tuhan supaya dosa-dosanya dilegalkan. Yang namanya dosa itu tetap ilegal, ya. Ndak ada dosa itu dilegalkan dan Tuhan itu membuat tujuannya nanti ya sudahlah yang malapetaka dihapus. Enggak, Tuhan konsisten dengan firman. Nah, lihat ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saya bisa bayangkan hari-hari ini. Kalau kita lagi ngalami proses karena tujuannya Tuhan. Yang penting kita jangan tinggi hati. Tangkep ya, saudara, waktu diproses, hati rendah hati itu bilang gini, aku ini cuman hamba. Kalau memang Tuhan mau melanjutkan proses hidupku, ya suka-sukamu Tuhan, jadilah kehendakmu. Itu yang namanya rendah hati. Jadi sekarang kalau Tuhan mau peluk aku sebentar saja, saudara mulai ingatkan, apa yang dibuat Tuhan itu selalu untuk rencana tujuan yang baik. Jadi kita hari ini ndak usah takut, saudara cuman butuh dipeluk Tuhan, karena Tuhan berkata, nak, aku cuman izinkan sesaat untuk tujuanku supaya aku menggenapi apa yang jadi rencana dan tujuanku atas hidupmu. Yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan, kita butuh Tuhan peluk kita sebentar saja. Kita lagi menggenapi tujuannya Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hari ini Tuhan yang pertama tadi Tuhan yang membuat. Ya, Tuhan buat hidup kita kayak berliku-liku ternyata untuk tujuan Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan yang menetapkan. Makanya hari ini kita cuma butuh selah, kita perlu kelegaan karena Tuhan bilang gini, tunggu ya, sabar, aku yang membuat untuk tujuanku. Aku menetapkan langkah-langkah orang. Kalaupun hari ini engkau jatuh, aku pasti peluk hidupmu. Engkau ndak akan tergeletak karena aku menopang. Kita kalau dipeluk Tuhan tiap hari, kita ini sepertinya akan ditopang setiap saat. Jadi jangan takut. Kita ini lagi menggenapi tujuannya, kita ditopang. Yang kedua yaitu kita ini ditetapkan, menetapkan bagaimana Tuhan nanti yang akan membuat hidup orang yang berkenan. Tuhan menopang, ndak usah takut. Itulah arti bagaimana Tuhan peluk aku sebentar saja. Hari ini kita capek, tapi capeknya untuk tujuan Tuhan. Tangkep ya, hari ini kita sudah kepayahan, tapi Tuhan berkata, aku pasti peluk engkau, aku pasti topang hidupmu. Yang ketiga, Mazmur 71 ayat 23 dan 24. 3 poin. Nanti kita bahas selesai tanya jawab ya. Saudara nanti ada yang unek-unek, nanti kita boleh tanya jawab. Mazmur 71 ayat 23 dan 24. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagiku, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Hari ini kita perlu dipeluk Tuhan. Tuhan tuh mau kita jangan sampai bertahan dalam prosesnya Tuhan, tapi jiwamu sakit. Banyak loh orang hari-hari ini kelihatannya bertahan dalam prosesnya Tuhan, tapi jiwanya sudah tidak sehat. Terbukti saudara takut, saudara khawatir, depresi, panik attack. Kita ini punya Tuhan. Kalau kita jiwa kita tidak sehat, kita ini tidak akan bisa memuji-muji Tuhan dengan bebas. Ada banyak orang sudah tidak bisa sukacita sampai lupa loh gimana rasanya bahagia. Coba ada orang yang tanya, Bu, gimana rasanya bahagia? 24. Apa yang dikatakan? Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengikhtiarkan celakaku. Hari ini jangan panik.
saat kita hari ini diikhtiarkan celaka, saudara jangan pernah takut. Setiap rancangan celaka, rancangan yang buruk, itu nanti akan jadi rancangan yang baik buat saudara. Kenapa? Karena musuhmu nanti yang akan dipermalukan. Kalau ada rancangan yang buruk, orang mengikhtiarkan celaka, legowo aja. Ikhlas sudah seperti Bu NN tadi. Sudah mau dibuat apapun dia, ketika dia ikhlas, maka percayalah nanti Tuhan yang akan membalas. Musuhmu akan dipermalukan, sementara kita nanti direkah-rekahkan yang baik. Nah, 3 hal hari ini yang perlu kita ingat. Kalau kita lagi tidak kuat, kita lagi capek, kita perlu ingat Tuhan setiap waktu peluk saudara dan saya, karena dia lagi membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kita perlu pelukan Tuhan supaya kita menggenapi tujuan. Kita tahu final destination kita ini bukan di dunia. Dunia ini cuman kesempatan, cuman batu loncatan buat saudara mencapai tujuannya Tuhan. Semua keadaan hidup yang sulit hari ini, kita butuh pelukan Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan supaya tujuan Tuhan tergenapi. Yang penting jangan tinggi hati. Yang kedua, hari ini jangan takut. Kita ini tanpa sadar, waktu kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan itu menopang saudara. Makanya kita perlu pelukannya Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, aku ini menopang. Aku menetapkan langkah-langkah. Kalaupun aku menetapkan satu hal, keadaan hidupmu, langkah hidupmu semakin tidak mudah, hidup semakin rumit, semakin sulit, tapi aku yang menetapkan. Kamu takut apa? Aku ini tidak pernah jauh dari hidupmu. Dan aku bukan hanya menetapkan satu masalah, keadaan yang sulit, tapi aku juga menopang. Jadi waktu Tuhan menetapkan, Tuhan juga akan menopang. Amin. Hari ini jangan takut. Yang ketiga, yaitu Tuhan memberi keadilan sepanjang hari. Saudara dan saya hari ini yakinlah bahwa keadilan Tuhan itu bukan sewaktu-waktu, tapi Tuhan memberi keadilan sepanjang hari. Makanya jangan pernah membalas. Keadilan Tuhan itu ada buat saudara dan saya. Walaupun kelihatannya hidup kok tidak adil ya Tuhan, tapi yakinlah apa yang kita tabur pasti kita tuai. Lagi nabur air mata, lagi nabur kesengsaraan, lagi nabur penderitaan, tidak usah takut. Semua kan ditampung. Sengsaraku, Engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Hari ini yakin saudara dan saya, kalau Tuhan peluk saudara, kita hari ini sudah yakinlah Tuhan itu setiap waktu peluk saudara. Kita cuman lagi dalam perjalanan, Tuhan yang membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Yang kedua, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Dan Tuhan itu bukan hanya menetapkan, tapi menopang. Itu arti pelukannya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu memberi keadilan sepanjang hari. Jadi kalau Tuhan itu memberi keadilan, apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Jangan takut ya. Makanya ada lagu, Tuhan peluk aku sebentar saja. Tahu ya, hangatkan jiwa yang lemah ya, supaya kita punya jiwa ini bebas. Kita dibebaskan jiwa kita bersorak-sorai, mulai tanam di dalam mindset saudara. Tuhan, ini aku dalam proses. Aku tahu aku sedang menggenapi tujuan Tuhan. Hari ini aku tahu ada tangan yang menopang aku di balik pelukannya Tuhan. Bahkan di balik pelukan Tuhan ada keadilannya Tuhan. Lihat satu persatu, setelah itu kita selesai tanya jawab. Nah, kalau Tuhan itu membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, saudara percaya 3 hal aja yang Tuhan taruh di dalam hati saya waktu saya bertanya, kenapa Tuhan izinkan hidup saya capek. Jujur saya capek, saya lelah.
Dan Tuhan cuma berkata, kamu capek, kamu lelah, karena pikiranmu selalu negatif tentang aku dan prosesku. Kalau kamu tidak pernah berpikiran negatif, kamu tidak akan pernah capek dan lelah. Dan waktu saya baca ayat itu, di berapa tadi, Amsal 16 tadi, Amsal 16 ayat 4 dan 5, saya mulai menyadari, Tuhan bilang gini, aku membuat segala sesuatu, itu untuk tujuannya masing-masing. Tidak usah takut. Aku lagi siapkan hidupmu jadi murid Kristus, supaya memuridkan banyak orang. Gimana kamu bisa memuridkan banyak orang di Victory Eli kalau kamu tidak jadi muridku dulu? Artinya saya dipersiapkan dulu supaya saya bisa memuridkan. Dan Tuhan berkata, aku sedang utus engkau menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Bagaimana engkau bisa bersaksi dengan kebesaranku kalau engkau tidak pernah mengalami sendiri kebesaranku, tapi engkau mengalami dari apa kata orang seperti Ayub? Bagaimana engkau bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik kalau engkau tidak pernah mengalami yang namanya di tengah proses engkau melihat kebaikan di dalam hidupmu? Dan ketiga, Tuhan berkata, tujuanku cuma menjadikan engkau sebagai terang dan garam dunia. Jadi jangan takut, kita semua hari ini dipersiapkan Tuhan jadi murid Kristus, jadi saksinya Kristus, dan jadi terang dan garam dunia, supaya kita jadi 5 wanita yang bijak, bukan 5 wanita yang bodoh, supaya kelak suatu kali Tuhan datang menjemput saudara, dia dapati kita sebagai 5 wanita yang bijak. Makanya jangan takut. Yang pasti hari ini saudara tetap yakin bahwa ini untuk tujuan Tuhan di depan. Kita memang tujuan kita babak belur, tujuan kita kacau balau. Apa yang jadi tujuan kita dari awal membangun rumah tangga, mungkin hari ini terpuruk. Kita punya tujuan membangun kerajaan bisnis, semuanya terpuruk. Kita punya tujuan hari ini membangun anak-anak, tapi anak-anak punya masalah. Yakinlah, kalau kita hari ini hidup di dalam pelukannya Tuhan, kita hidup di dalam anugerah pagar kasih karunia-Nya Tuhan, semuanya ini untuk tujuan yang baik. Siapa yang tidak mau dipersiapkan murid Kristus daripada murid dunia? Siapa yang tidak mau dijadikan saksi Kristus daripada saksi dunia? Saya dulu jadi ibu sosialita, cuma jadi saksinya dunia. Tapi hari ini dengan proses saya menjadi saksinya Kristus, ya, yang menyaksikan bagaimana saya bisa jadi terang garam dunia. Jangan takut, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi capek, yuk datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pelukanmu, supaya aku bisa menggenapi tujuanmu, bukan tujuanku. Kita kalau hari ini capek, kita butuh pelukan Tuhan. Ya, saya kalau sudah tidak kuat, saya cuma bilang, Tuhan, peluk aku sebentar saja. Saya sudah tidak mampu. Jiwa kita ini kadang-kadang tergoncang dengan berita yang malapetaka yang buat kita shock, stres, ya. Seperti ada seorang yang berkata, Bu, gimana ndak stres? Tiba-tiba dalam keadaan ketawa-ketawa. Kita lagi liburan satu keluarga, ya, di Bali. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mama tiba-tiba kolaps, pingsan, ya. Hari itu pingsan, ndak sadarkan diri, sampai kita bawa akhirnya dengan pesawat charter SOS sampai ke Singapura. Ketika sampai di Singapura, hanya hitungan 1 hari besoknya Mama sudah pulang ke rumah Bapak. Karena Mama pulang ke rumah Bapak, Papa stres. Tidak lama kemudian, hanya hitungan, tidak tahu 1 bulan atau 3 minggu kemudian Papa menyusul. Bayangin kita tidak stres gimana. Saya percaya hari-hari ini tekanan hidup itu luar biasa loh saudara. Tidak main-main saudara. Kayak petir di siang bolong itu benar. Tiba-tiba tidak ada angin, tiba-tiba terjadi seperti ini. Namanya kita mau happy-happy. Kenapa ya? Tuhan kok tidak cegah semua ini? Kok bisa? Kita ini lagi happy-happy, bukan lagi berbuat dosa. Kok ada petir tiba-tiba sampai kami berdua jadi anak yang yatim piatu hanya dalam hitungan bulan. Hanya hitungan dalam sebulan ini kami sudah jadi anak yang yatim piatu. Lihat, kalau seperti ini terjadi, orang ditanya,
Kalaupun saya ditanya, saya pasti jawab gini, saya juga tidak tahu. Itu semua misteri ilahi yang tidak pernah tahu jawabannya. Tapi yang pasti saya cuma berkata buat Bapak Ibu semuanya, kalaupun sampai ada petir di siang bolong, ada kabar malapetaka, tetap yakinlah bahwa kita tetap di dalam pelukannya Tuhan. Kita tetap di dalam pagar batas kasih karunia, di mana Dia punya tujuan yang terbaik. Jangan marah sama Tuhan, jangan tinggi hati. Ya, itu aja. Yang pertama kita jadi. Yang kedua, bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, kalau menetapkan berarti Tuhan tetap peluk saudara. Karena Tuhan nanti suatu kali akan menopang. Kalau kita dalam pelukannya Tuhan, kita pasti ditopang, dibawa bangun kembali. Karena di 2 Tesalonika 3 ayat 3, ini ayat yang menjadi kesukaan saya. Tiap kali saya baca 2 Tesalonika 3 ayat 3, itu seperti kekuatan yang membuat kita bangkit. Lihat apa yang dikatakan, tetapi Tuhan adalah apa saudara? Setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ternyata pelukannya Tuhan, itu pelukan yang setia loh saudara. Mungkin kita hari ini stres, panik ya, kita bisa bayangin Tuhan peluk kita. Nanti kita bayangin kalau kita doa, Tuhan peluk kita dan Tuhan tepuk-tepuk punggungnya kita. Tuhan bilang gini, nak, suamimu ndak setia, istrimu ndak setia. Semua yang ada di dunia itu ndak setia, tapi aku setia. Dan aku lagi menguatkan hatimu, dan aku memelihara kamu dari yang jahat. Itu bisa nangis saudara. Waktu saya lagi ngalami keadaan yang down, tiba-tiba ayat ini muncul. Itu saya bisa bayangin Tuhan, itu seperti Bapak yang membisikkan di telinga saya. Dan kayak Dia peluk saya, dan Dia berkata gini, nah aku ini setia. Kamu jangan sedih, walaupun rasanya kamu ditinggal, walaupun rasanya kamu hari ini merasa terpuruk, tidak dihargai, tidak berharga. Tapi aku ini setia sama kamu. Aku ini tetap akan menguatkan hatimu, Eli. Jangan takut, bahkan aku tetap sebagai Bapak yang memelihara kamu dari yang jahat. Itu kayak air yang membuat saya merasa, Tuhan, terima kasih. Ternyata masih ada pribadi yang setia, yang akan menguatkan hati kita. Tidak akan sampai kita hari ini mengalami keadaan yang sulit, karena Tuhan yang memelihara kita dari yang jahat. Amin. Jadi malam ini kita tahu ya, kita ada dalam pelukannya Tuhan. Saudara jangan panik. Semua ini untuk kebaikan tujuannya kita. Karena Tuhan punya tujuan yang harus digenapi. Kalau kita sudah jadi murid, jadi saksi Kristus, kita sudah jadi terang dan garam dunia, seperti tadi Bu NN. Ya, sebelum diproses, Bu NN sama sekarang beda. Karakternya beda. Dia sudah tidak mengubah suaminya, tapi dia mulai merubah hidupnya. Dan ketika dia merubah hidupnya, dia bisa menjadi kesaksian buat kita semua malam ini. Amin. Yang terakhir setelah itu selesai, bagaimana Tuhan memberi keadilan sepanjang hari. Ulangan 32 ayat 4. Tuhan itu Tuhan yang pembela, Tuhan yang perjuangkan perkara saudara, dan Tuhan pembalas. Hari ini Tuhan yang pembela, pembalas, pejuang saudara, itu ada di pihak saudara. Ya, ingat ya, Tuhan pembela, Tuhan pejuang, dan Tuhan pembalas, itu ada di pihak saudara. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Tuhan itu tetap Tuhan yang adil sepanjang hari. Tuhan tidak pernah curang. Kalau hakim di dunia, begitu disogok uang, dia bisa curang. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tapi sekali lagi, kalau kita hari ini berada di dalam pelukannya Tuhan, Tuhan berkata malam ini, aku gunung batu yang punya pekerjaan yang sempurna. Aku ini jalannya adil, walaupun kelihatan hidupmu tidak adil. Karena aku tidak ada kecurangan. Itu tadi, Tuhan tidak pernah curang. Tuhan adil, membela dan memperjuangkan kita. Tuhan itu tidak pernah salah dalam keputusannya, karena Tuhan itu benar. Tangkap ya saudara, malam ini kita tidur, kita beraktivitas besok. Ingat,
kita tetap ada dalam pelukan Tuhan. Makanya kenapa kalau sewaktu-waktu kita lagi sedih, kita lagi tidak kuat, tidak usah cari bahu siapa-siapa untuk air mata kita. Tuhan peluk kita, kita cari aja bahunya Tuhan. Seolah-olah bayangkan, Tuhan, aku lagi nangis di pelukan Tuhan, aku lagi nangis di bahunya Tuhan. Dan Tuhan peluk kita. Tuhan pasti tepuk-tepuk dada punggungnya kita. Sabar ya nak, sabar nak, ini semua baik kok. Kamu hanya sesaat aja menderita karena ini tujuanku harus tercapai atas hidupmu. Hari ini saya sudah selesai 3 hal. Yuk buka quote yang terakhir kita baca sama-sama ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah curang, jangan takut. Keadilan Tuhan itu tidak curang. Dia adil, apa yang kita tabur kita pasti tuai. Bahkan Tuhan itu adil, membela, memperjuangkan perkara kita, dan Tuhan itu benar, tidak pernah salah dalam keputusannya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Senyatanya saat kita sudah capek, bagaimana saudara? Tuhan sudah peluk kita untuk memberi ketenangan. Tangkap ya, saudara, hari ini tidak usah takut. Tuhan itu peluk saudara tiap saat. Karena dia itu tidak mau kehilangan saudara. Bayangin kalau orang itu cinta, dia mengasihi saudara, dia peluk loh saudara. Saudara lagi dalam keadaan bahaya, dia peluk saudara. Makanya kita ini aman, karena kita tinggal di dalam pelukannya Tuhan. Kita lagi stres, tapi Tuhan bilang gini, nah aku peluk engkau. Yuk kalau stres, peluk. Kita sama Tuhan saling berpelukan seperti gambar tadi Aileen. Nah itu, lihat tuh. Kita bisa bayangin, kita praktekin, kita bayangin ya. Gambar ini saudara simpan memori di dalam ingatan saudara. Jadi kalau saudara lagi melo, enggak ada orang yang peduli. Mungkin tadi ada seorang yang cerita, Bu, saya itu sedih loh Bu. Ya, seperti Bu NN juga. Malah ngomong, malah ya sana sudah mau bunuh diri ya sana. Lah seorang ibu juga bilang gini, Bu, saya itu sedih sama anak saya. Masa ya Bu punya anak, dari kecil dibesarkan, susah, sakit, saya bawa ke dokter. Lah gantian saya sakit loh Bu Eli. Saya cuma ngomong mama sakit. Jawabannya apa? Mama ini memang reseh kok. Makanya jaga makan yang benar supaya tidak merepotkan anak. Coba toh Bu, sakit hati gimana? Nah malam ini kita jangan berharap banyak sama manusia ya. Bayangin aja gambar ini di memori waktu kita susah, waktu kita tidak tahu harus berbuat apa, kita lagi capek. Saudara bayangin gambar ini. Ini yang cari gambar tadi diberi hikmat Tuhan. Itu benar-benar pelukan Tuhan. Itu bayangin. Saudara kayak dipeluk Tuhan. Nanti kita berdoa, kita sambil nyanyi, sambil kita merasakan dipeluk sama Tuhan. Mungkin tuh saudara tidak usah ngomong apa-apa dulu. Nanti Tuhan yang akan ngomong, karena dia lebih tahu isi hati saudara. Saudara tidak usah ngomong, Tuhan aku lagi kesel, Tuhan aku lagi marah, Tuhan aku lagi capek, Tuhan aku lagi takut dalam keuangan. Coba saudara belajar. Kalau kita diem aja sambil ngerasain, Tuhan aku pengen dipeluk Tuhan. Udah tidak usah ngomong apa-apa, nanti dia akan bersuara. Nak, tenang ya nak, semua pasti baik-baik. Aku itu sayang sama hidupmu. Aku itu tidak akan pernah biarkan kamu jalan sendiri. Kamu ini ada di dalam dekapan pelukanku, anugerahku setiap saat. Kamu jalani aja semua ini. Kamu masakan tidak percaya dengan kuasaku, kasihku yang sudah aku buktikan. Aku sudah mati buat engkau. Masakan aku tidak bertindak sesuatu saat engkau butuh pertolonganku. Aduh, kalau sudah dengar suaranya Tuhan itu langsung kelepek-kelepek jadi extra jos, jadi kuat. Iya, kenapa ya? Tuhan sering ngomong sama saya, Eli, kamu ndak layak takut sama apapun. Justru musuh yang harus takut sama kamu. Karena aku menyertai engkau. Siapa yang menyertai orang yang lagi berurusan dengan engkau? Engkau adalah biji mataku. Maka orang yang berani mengusik biji mataku, itu akan berurusan dengan aku. Apa yang kau hadapi dengan masalah? Mungkin kita menghadapi keuangan. Tidak perlu takut dengan keuangan. Keuangan yang takut sama kita. Ya, semua. Karena Tuhan itu ada di pihak saudara. Ya, saya sudah selesai. Nanti tanya jawab. Kita berdoa. Mulai malam ini ingat, yang mau berdoa bayangin Tuhan peluk
saudara sambil nyanyi. Tuhan peluk aku sebentar saja. Nanti tutup doa kita nyanyi itu ya. Sambil bayangin Tuhan peluk saudara. Ya, kita belajar dengar suara Tuhan. Diem aja, nggak usah ngomong. Tuhan tahu kok isi hati saudara hari ini. Hancurnya hati saudara, sedihnya hati saudara, terlukanya hati saudara. Dia tetap peluk saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan Yesus memberkati.